Hai, it's me, Mada. Di video terakhir tentang Makassar, aku bercerita perjalananku dari rumah hingga sampai di Makassar. Dari mulai naik kereta, terus nunggu di lab pesawat, dan masih kuliah online sewaktu sampai sana, sampai membagikan pengalaman ke teman-teman SMK. Dan hingga akhirnya mengunjungi tempat menawan Pangeran Diponegoro di Benteng Rotterdam. Nah, ngomong-ngomong soal Makassar nih, ada yang kurang afdol rasanya kalau nggak nyobain kuliner Makassar. Yes, obviously. Pertama kali aku sampai di sana, makanan yang aku coba adalah coto Makassar. Hidangan tradisional suku Makassar yang terbuat dari jeroan sapi yang direbus lama kemudian diiris-iris dan dibumbui dengan bumbu khusus coto. Coto Makassar dihidangkan dalam mangkuk dan dimakan bersama ketupat. Nah, coto Makassar ini udah terkenal banget deh. Kayaknya udah semua orang tahu kalau coto Makassar itu makanan khas Makassar. Kedua, ada pisang hijau Makassar. Olahan pisang raja yang diselimuti dengan dadar tepung berwarna hijau, kemudian ditambahkan es serut, bubur sumsum, dan diguyur sirup merah atau DHT dan juga susu kental manis. Nah, sirup DHT ini juga adalah sirup merah khas Makassar yang kalian wajib banget buat cobain karena rasanya enak banget dan manis. Aku sampai beli 2 liter deh kayaknya buat bawa di rumah. Nah, ketiga, ada ikan bakar nelayan Makassar. Sesuai namanya, di Makassar ada rumah makan ikan bakar nelayan. Namanya rumah makan nelayan. Nah, di sini menu-menunya tuh banyak banget ya. Nggak cuma ikan bakar aja, tapi olahan-olahan ikan di sana banyak banget. Dan nggak cuma ikan sih, ada seafood juga di sana. Ini sekarang kita ada di rumah makan nelayan. Ada otak-otak, ada ikan parape, terus ada ikan kering, ada cumi teropong, terus satu lagi bentar ada ikan woku. Mantap. Ini yang paling enak ya? Iya. Keren. Nah, khasnya makanan Makassar itu punya banyak sekali pendampingnya. Kayak wajib pakai jeruk nipis, raca mangga atau raca taipa kalau bahasa sana ya. Sambal petis, sambal dabu-dabu, sampai sambal terasi. Rasanya enak banget. Kalian kalau ke Makassar harus cobain ini, rumah makan nelayan. Ya, harganya relatif mahal, cuma worth it banget buat kalian kunjungin kalau ke Makassar. Nah, keempat nih, ada jajanan ringan, yaitu ada pisang epe. Pisang epe yang aku datangin ini, lokasinya di sekitar Pantai Losari. Nah, di sana tuh banyak sekali penjual yang berjualan pisang epe. Sudah berapa lama Pak jualan? Kalau saya mulai dari kecil, tapi bukan di sini, di Pisang Bapak. Dalam pisang epe. Alah. Nah, pisang epe itu sendiri adalah pisang bakar yang sudah dipipihkan dan diberi aneka topping manis. Yang menjadi paling ikonik adalah pisang epe yang dikucuri saus gula merah. Ini makanan snacks hidangan malam gitu, kuliner malam di sana. Jadi kayak jejer-jejer banyak banget penjual pisang epe. Dan kalian harus selektif ya, karena ada juga penjual pisang epe yang zong di sana. Tapi kalau kalian punya teman Makassar atau browsing di internet, pasti kalian menemukan pisang epe yang enak. Mantap. Nah, kelima, ada bakso Makassar. Makassar juga memiliki bakso yang khas loh, dan berbeda rasanya dengan bakso-bakso yang lain yang berada di luar Makassar. Bakso di sini juga disajikan dengan ketupat. Emang ya, orang Makassar tuh suka banget sama ketupat dan jeruk nipis. Kayak semua makanan tuh harus ada jeruk nipis katanya. Nah, dan yang terakhir dan yang jadi favoritku adalah palu basah. Ya, palu basah namanya. The King of the King, my favorite top-notch bleeding edge food from Makassar. Mirip seperti coto Makassar, daging sapi atau kerbau yang direbus dan diiris-iris dan dihidangkan dalam mangkuk. Perbedaannya yaitu bumbu yang diracik khusus dan dimakan dengan nasi putih. Dan bisa juga dihidangkan dengan telur mentah yang dimasukkan langsung ke mangkoknya. Nah, itu sih aku suka sama yang telur mentah sih, karena ada creamy telurnya gitu di dalamnya, di kuahnya gitu. Jadi kayak enak banget, dan dulu aku 2 mangkok deh.
Nah, itu dia beberapa kuliner yang aku cobain sewaktu aku di Makassar, dan it's really good. I wanna be back there karena emang makanannya enak dan beda banget sama di Jawa. Iya, jadi hari ini kita sedang belajar proses produksi pangan, khususnya beras, bersama teman-teman peserta Kok Bisa Green Creator. Kenapa belajar tanam padi? Karena kita berharap teman-teman bisa kemudian lebih menghargai pangan pada saat makan, tidak membuang-buang, tidak menyia-nyiakan, kemudian menghargai karya orang lain, khususnya petani, dan juga mengingat bahwa di luar sana mungkin pada saat kita makan ada orang-orang yang tidak bisa makan pada saat itu, sehingga kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada satu lagi yang menjadi perhatianku dan membuat Makassar itu lebih atraktif, yaitu sosial dan budaya di sana. Aku sangat terkesima bagaimana budaya yang berbeda dengan tempat tinggalku, dan juga secara kehidupan sosial yang juga berbeda. Aku belajar bagaimana perbedaan ini membuat Indonesia yang sangat beragam akan budaya, dan bagaimana Indonesia tetap utuh menjadi satu kesatuan. Datang dari kegelisahan ya, mulai banyaknya atau beberapa spesies mulai langka terlihat, sehingga menurut kami penting ada orang atau pihak yang menyelamatkan itu, lalu kemudian mendorong orang lain untuk ikut terlibat atau ikut peduli dengan kelestarian keanekaragaman hayati kita. Ya, beliau adalah Bapak Denasa, seorang pemerhati lingkungan yang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau membangun suatu rumah hijau yang dinamai Rumah Hijau Denasa dan Botanical Garden Denasa. Biasanya ya, setiap hari itu kami tanam pohon atau membenih masuk ke sawah di kebun untuk merawat tanaman atau menanam tanaman baru, atau mendampingi kunjungan belajar atau field trip, atau biasa juga keluar daerah menemui banyak orang untuk saling berbagi tentang literasi, kemudian memperkenalkan betapa pentingnya keanekaragaman hayati di bangsa kita, atau bagaimana kita semua ikut peduli untuk keberlangsungan atau keberlanjutan alam, lingkungan kita di sekitar kita, agar tetap lestari, nyaman, dan juga sehat tentunya ya. Nah, pada waktu itu, aku bersama teman-teman SMK Farmasi yang masih Makassar dapat kesempatan untuk berkunjung ke Botanical Garden Denasa. Di sana kami dikenalkan dengan keanekaragaman flora yang berada di taman yang dimiliki Bapak Denasa ini. Selain dikenalkan, kami juga diberi pengetahuan seperti manfaat dari semua tanaman yang ada di sini. Awalnya swadaya ya, swadaya tanah juga swadaya milik keluarga, lahan-lahannya kita pakai. Lalu kemudian ternyata ya karena mungkin dianggap kami konsisten, berkelanjutan, banyak pihak yang kemudian mau bermitra dengan kami, baik pemerintah maupun perusahaan, maupun banyak juga kita didukung oleh pribadi atau komunitas atau kelompok. Kami ya banyak juga yang kemudian mendapat dampak baik dari Rumah Hijau Denasa. Anak-anaknya bisa belajar atau bisa dilibatkan dalam kegiatan, karena itu bisa menjadi proses belajar, mendorong peningkatan kapasitas, atau juga bahkan bisa memberi dampak secara ekonomi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya jangan hanya Pak Denasa seorang saja yang sadar dan merawat lingkungan. Kita bisa ambil langkah kecil buat merawat lingkungan juga kok. You know how to save this world from climate change, right? Kami harapkan ya masyarakat semakin sadar ya. Di rumah dengan sederhana memilah sampah, kemudian tentu saja sebelum memilah itu ya mengurangi lah ya, khususnya sampah-sampah anorganik, ya, sampah-sampah berbahaya. Kemudian bepergian ya jangan hanya menggunakan satu kendaraan untuk satu orang, tapi bisa berbarengan supaya bisa mengirit ya, mengurangi emisi. Yes, sesederhana membuang sampah ke tempat sampah, mengurangi penggunaan plastik, menanam tanaman di rumah, dan masih banyak lagi langkah-langkah kecil untuk merawat bumi kita. Ya, dan ayo jadikan banyak Pak Denasa lainnya yang bisa merawat bumi kita ini agar tetap lestari dan bisa bebas dari climate change yang ganas ini. Ya, yang sederhana kayak lampu tidak digunakan, ya dimatikan, atau colokan atau charger HP misalnya tidak dicas, ya dicabut. Nah, itu juga energi. Kemudian makan secukupnya, jangan berlebihan. Kemudian jangan membuang-buang makanan pastinya.
keluar bawa tumbler. Ya kalau kami ya, karena kami juga konsepnya di Karya Keramat Hayati, minimal tanam satu pohon depan rumah, pohon-pohon yang menjadi kebanggaan keluarga, pohon-pohon yang kemudian bisa diceritakan menjadi memori bersama ya. Pohon menurut kami itu bagian dari menanam kenangan. Jadi pohon yang ditanam oleh sama-sama, dirawat sama-sama, bisa kemudian menjadi bagian yang mengeratkan satu keluarga. Apalagi kalau dia berbuah, pada saat berbuah dimakan sama-sama, itu malah lebih menghadirkan suasana yang nyaman, enak di keluarga kita. Ya. Ya, that's it. Itu dia konten singkat hari ini. Semoga konten yang bermanfaat. And I'll see you guys in another video. See you.